atas perintah undang-undang. Mungkin bahwa rekan-rekan semua menunggu kenapa hasil tes wawasan kebangsaan diterima pada tanggal 27 April yang lalu. Tetapi baru hari ini bisa kami umumkan. Penundaan tersebut semata demi kepentingan menghargai dan menghormati proses hukum. Karena sesungguhnya kita sama-sama memahami ada gugatan judicial review atas pelaksanaan Undang-Undang 19 tahun 2019 yang kemarin baru diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga sikap KPK tepat apabila hari ini memberikan penyampaian kepada publik terkait dengan hasil tes wawasan kebangsaan dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Sebagaimana diamankan dalam Undang-Undang 19 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2020 dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 tahun 2021. Selanjutnya, untuk memberikan penjelasan lebih lengkap secara rinci, kami dibantu oleh Wakil Ketua KPK, Bapak Nurul Gufron. Untuk itu kami persilakan Bapak Nurul Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami, pimpinan bersama Dewas dan juga Pak Sekjen sebagai bagian dari insan KPK, akan menyampaikan pengumuman hasil asesmen tes kewawasan kebangsaan dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi aparat sipil negara yang telah dilakukan asesmennya oleh Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia. Rekan-rekan jurnalis dan media massa serta masyarakat Indonesia yang selalu memperhatikan dan mendukung KPK. KPK menyampaikan dengan ini pengumuman hasil asesmen tes wawasan kebangsaan atau TWK dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia atau BKN RI. Sejak tanggal 18 Maret sampai 9 April, 18 Maret sampai 9 April 2021, KPK bekerjasama dengan BKN RI telah melakukan asesmen tes wawasan kebangsaan atau TWK terhadap sejumlah 1.351 pegawai KPK. Dari 1.351 pegawai tersebut, terdapat 2 orang diantaranya yang tidak hadir pada tahap wawancara. Pelaksanaan asesmen kepegawaian KPK dilaksanakan bekerja sama dengan BKN RI sesuai dengan pasal 5 ayat 4 Perkom KPK nomor 1 tahun 2001 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai aparatur sipil negara yang merupakan peraturan teknis di KPK menindaklanjuti PP 41 2020. Pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh KPK untuk pengalihan status kepegawaian menjadi ASN merupakan amanat dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, di antaranya A. Undang-Undang Nomor 19 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. B. PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN serta Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2001 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Berdasarkan landasan hukum tersebut, maka syarat yang harus dipenuhi pegawai KPK agar beralih statusnya menjadi ASN
harus lulus asesmen TWK yang kemudian dilaksanakan asesmennya oleh KPK bekerjasama dengan BKN RI. Syarat tersebut diantaranya: A. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. B. Tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan atau putusan pengadilan. C. Memiliki integritas dan moralitas yang baik. BKN RI dalam melaksanakan asesmen TWK terhadap pegawai KPK melibatkan banyak unsur instansi sebagai upaya maksimal memastikan agar hasil asesmen akuntabel dan objektif pada seluruh proses penyelenggaraannya, baik dari sisi proses maupun materialnya, hasilnya. Adapun aspek-aspek yang diukur dalam asesmen TWK pegawai KPK oleh BKN RI bersama instansi lain tersebut adalah dalam beberapa aspek. Pertama, aspek integritas. Integritas dimaknai sebagai konsistensi dalam berperilaku yang selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi berbangsa dan bernegara serta bersikap jujur. B. Aspek netralitas sebagai ASN nantinya. Netralitas ASN dimaknai sebagai tindakan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan apapun. C. Anti-radikalisme. Anti-radikalisme dimaknai sebagai sikap tidak menganut paham radikal, radikalisme negatif, memiliki sikap toleran, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, dan atau tidak memiliki prinsip konservatif atau liberalisme yang membahayakan dan yang akan menyebabkan disintegritas bangsa. Instansi pemerintah yang terlibat bersama BKN RI dalam pelaksanaan asesmen TWK terhadap pegawai KPK adalah sebagai berikut. A. Badan Intelijen Negara, BIN. B. Badan Intelijen Strategis TNI, BAIS TNI. C. Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat. D. Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat. E. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Seluruh instansi pelaksana asesmen tersebut telah melalui proses penyamaan persepsi dengan BKN RI melalui rangkaian rapat internal bersama unit terkait guna mempersiapkan asesmen yang dilaksanakan untuk mengakses pegawai KPK. 5 instansi pelaksana asesmen tersebut bersama BKN terbagi dalam 3 kelompok peran. Pembagian peran 5 instansi tersebut sebagai berikut. A. Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat dan Badan Intelijen Strategis TNI berperan dalam pelaksanaan tes Indeks Moderasi Bernegara 68 dan Integritas. B. Badan Intelijen Negara BIN dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT berperan dalam pelaksanaan profiling. C. Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT berperan dalam pelaksanaan wawancara pegawai KPK. D. BKN RI bersama BIN, BNPT, BAIS, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, dan Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat menjadi tim observer hasil asesmen TWK pegawai KPK. Itu pembagian peran dari 5 instansi. Selanjutnya, rangkaian asesmen TWK telah terlaksana dengan ketat waktu sebagaimana kami jelaskan di atas, yang rinciannya sebagai berikut. Tes tulis Indeks Moderasi Bernegara atau IMB dan integritas terlaksana pada tanggal 9 sampai 10 Maret 2021 dengan catatan sebagai berikut. Pelaksanaan susulan pertama pada tanggal 16 Maret karena pada saat 9 sampai 10 Maret tidak seluruhnya
melaksanakan ya. Jadi ada susulan pertama yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret. Kedua, pelaksanaan susulan kedua pada tanggal 8 April 2021. Jadi telah diadakan 2 kali susulan. Itu tes tertulisnya. Selanjutnya, pelaksanaan profiling yang dilaksanakan sejak tanggal 9 sampai 17 Maret 2021. C. Pelaksanaan wawancara dilaksanakan sejak tanggal 18 Maret sampai 9 April 2021 dengan catatan sebagai berikut. Pelaksanaan susulan pertama tanggal 30 sampai 31 Maret. Diberi kesempatan susulan. Kedua, pelaksanaan susulan kedua tanggal 6 April 2021. Ketiga, susulan ketiga tanggal 9 April 2021. Diinformasikan bahwa pelaksanaan susulan dilakukan bagi pegawai yang berhalangan hadir seperti alasan karena tugas di luar kota, selesai isolasi mandiri karena sedang masih positif COVID, atau dalam kondisi tidak sehat yang diketahui oleh KPK. Asalkan ada pemberitahuan, maka kemudian bisa dimintakan penundaan dan kemudian dilaksanakan susulan. Hasil asesmen TWK dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN akan mengeluarkan atau telah mengeluarkan sebagaimana kami buka tadi siang sekitar jam 14, 2 kesimpulan hasil tes pegawai KPK. Hasilnya dalam 2 kategori. A. Memenuhi syarat atau MS. B. Tidak memenuhi syarat atau TMS. Dan hari ini, pada saat ini, KPK mengumumkan hasil asesmen yang dilakukan oleh BKNRI terhadap 1.351 pegawai KPK yang mengikuti asesmen TWK dengan hasil sebagai berikut. A. Pegawai yang memenuhi syarat sebanyak 1.274. Kategori MS. Memenuhi syarat. B. Pegawai yang tidak memenuhi syarat sebanyak 75 orang atau TMS 75 orang. Pegawai yang tidak hadir wawancara sebanyak 2 orang. Demikian, lebih lanjut akan ditegaskan oleh Ketua. Kami kembalikan. Selanjutnya saya minta Bapak Sekjen KPK selaku pejabat pembina kepegawaian untuk membacakan keputusan terakhir di angka 11. Terima kasih pimpinan, izin pimpinan dan dewas, teman-teman jurnalis. Berikutnya sesuai dengan keputusan seluruh pimpinan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas dan pejabat struktural di lingkungan KPK hari ini disimpulkan. A. Sekretaris Jenderal KPK akan menerbitkan surat keputusan penetapan terhadap hasil asesmen tes wawasan kebangsaan untuk disampaikan kepada pegawai yang dinyatakan memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat. B. KPK akan melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan BKN RI terkait tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. C. Selama belum ada penjelasan lebih lanjut dari Kementerian PAN-RB dan BKN RI, KPK tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan TMS. D. Perlu kami tegaskan bahwa KPK sampai saat ini tidak pernah menyatakan melakukan pemecatan terhadap pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS sampai dengan keputusan lebih lanjut sesuai dengan perundang-undangan terkait ASN. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Bapak Wakil Ketua KPK, Bapak Nurul Gufron dan Bapak Sekjen KPK selaku pejabat pembina kepegawaian KPK. Kami ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua pada kesempatan yang baik ini di bulan suci Ramadan
Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dan kesehatan dan rangka melaksanakan tugas kita masing-masing sebagaimana amanat undang-undang. Kami yakinkan bahwa KPK adalah milik rakyat, rakyat adalah milik KPK. Semangat KPK sama dengan semangat rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang cerdas, Indonesia yang makmur, Indonesia yang adil, dan Indonesia yang bebas dari praktik-praktik korupsi. Kami kira demikian yang ingin kami sampaikan dengan rekan-rekan semua. Rangkaian asesmen kami yakini akan menambah kuat akar komitmen dan integritas setiap individu di Komisi Pemberantasan Korupsi. Individu-individu yang akan menjadi motor penggerak utama lembaga anti pemberantasan korupsi. Kami akan terus bersemangat melakukan komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi dimanapun berada di seluruh Nusantara, sehingga Indonesia betul-betul bebas dari praktek-praktek korupsi. KPK meyakini bahwa segenap anak bangsa yang telah bergabung dalam lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini akan terus menjaga amanah rakyat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pemberantasan korupsi dimanapun tindak pidana korupsi itu terjadi. Demikian yang ingin kami sampaikan. Kami mewakili seluruh insan KPK menyampaikan salam anti korupsi. Indonesia bebas dari korupsi. Silakan Pak. Saya kembalikan ke Pak. Baik, rekan-rekan. Terima kasih. Dan itu tadi konferensi pers dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pengumuman hasil tes wawasan kebangsaan terkait dengan alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Ketua KPK Firly Bahuri tadi menyampaikan alasan penundaan pembacaan hasil tes wawasan kebangsaan yang sudah diterima sejak 27 April lalu karena KPK menunggu pembacaan keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan uji materi revisi Undang-Undang KPK. Tadi Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyampaikan selama 18 Maret sampai 9 April KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN RI melaksanakan tes wawasan kebangsaan terhadap 1.351 pegawai. Terdapat 2 orang yang tidak hadir pada saat tahapan wawancara dan kesimpulan hasil tesnya adalah ada 1.274 orang pegawai KPK yang dinyatakan memenuhi syarat atau MS dan ada 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat. Sesuai keputusan pimpinan dan juga Dewan Pengawas KPK, mereka akan berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB terkait dengan status 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat. Dan selama belum ada kejelasan dari Kemenpan-RB, maka 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat tidak akan diberhentikan dari KPK.